Shalom Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Pentakosta ya Bapak Ibu ya. Untuk itu saya sudah membuat dan mengunggah satu bahasan ya mengenai Roh Kudus ya, terutama yang saya bahas itu dari 1 Korintus 14 seluruh pasal ya, dari awal sampai akhir itu ya. Kira-kira sudah 32 atau 33 menit itu. Saya unggah itu, tapi kemudian saya hapus kembali ya. Saya pikir ini terlalu panjang ya, bahasan yang membosankan, saya pikir ya. Jadi saya urungkan, kemudian saya ubah formatnya menjadi format yang tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu ya, yang mungkin ya bisa sampai 15 menit aja cukup lah ya. Jadi saya harus ubah lagi, saya kurangi hal-hal yang apa ya, bertele-tele atau lain sebagainya ya. Jadi saya potong bahasan tersebut, saya edit kembali dan saya coba untuk ya secara singkat saja lah. Kebetulan ada 2 pertanyaan ini muncul ya. Waktu sempat saya unggah itu ada 2 pertanyaan muncul ya. Jadi unggahan itu saya anulir ya. Saya ubah menjadi format yang lebih pendek. Kemudian saya jawab sekali 2 pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Malah saya jawabnya di awal ya. Kemudian bahasan yang sudah saya persingkat itu saya jawab di poin yang ketiga gitu loh. Nah, apa ini? Tentu saja kalau saya ingin membahas sesuatu yang berhubungan dengan Hari Pentakosta, maka yang akan saya bahas itu pasti adalah hal-hal yang berhubungan dengan itu. Misalnya dengan soal Roh Kudus dan lain sebagainya ya. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Coba saya akan bacakan ya pertanyaannya ya. Apakah Roh Kudus itu masih akan turun lagi setelah Hari Pentakosta ya? Misalnya sekarang ini ya, bila kita berdoa minta Roh Kudus turun, bisakah dia turun lagi? Berarti di hari Pentakosta dulu belum tuntas semua turun. Ini pertanyaannya Bapak Ibu ya. Masih banyakkah persediaan Roh Kudus di atas sana sehingga sewaktu-waktu kita bisa minta dia turun ke atas kita lagi? Nah, pertanyaannya agak nyeleneh sedikit ya Bapak Ibu ya. Ya, mari kita bahas secara sistematis ya dari sudut pandang Alkitab dan teologi Kristen Bapak Ibu. Apa yang terjadi di hari Pentakosta? Ini kita harus tahu dulu. Di hari Pentakosta, di Kisah Para Rasul, di Kisah Para Rasul pasal 2 kalau nggak salah ya, Roh Kudus itu turun secara nyata dan permanen atas para murid ya. Ini adalah penggenapan atas janji Yesus. Ini saya ingat ini di Yohanes 14 ayat 16 dan 17 ya. Saya bacakan dulu ya. Nih, Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini Bapak Ibu. Nah, ini ada ayat padanannya juga ya di Lukas 24 ayat 49 ya, saya bacakan ya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, satu ayat lagi, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Peristiwa ini menandai apa Bapak Ibu? Pertama, awal dari pelayanan Roh Kudus secara global di dalam era gereja. Ini jelas ya. Yang kedua, permulaan misi gereja untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ini pasti. Dan yang ketiga, bukti bahwa Roh Kudus kini tinggal di dalam orang percaya, bukan hanya datang sementara seperti di dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Jadi bukan berarti Roh Kudus itu turun sebagian dan nanti turun lagi.
Tetapi turunnya Roh Kudus di Pentakosta adalah satu peristiwa historis yang lengkap, Bapak Ibu ya, dan tuntas dalam arti menggenapi janji itu. Apakah Roh Kudus itu masih bisa turun lagi sekarang ini? Jawabannya ya. Dalam arti manifestasi atau pengalaman kehadirannya masih terjadi. Ini harus diperhatikan ya Bapak ya. Jawaban ya itu apa? Ya apanya ya. Terus tapi bukan dalam arti turunnya Roh Kudus secara baru atau sebagian lagi. Bukan secara literal seperti di hari Pentakosta dulu. Gimana ini? Penjelasannya bagaimana? Beberapa penjelasan pentingnya. Roh Kudus kini tinggal di dalam setiap orang percaya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah roh Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Di dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika roh tidak memiliki roh Kristus, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi tidak perlu menunggu turun lagi, seperti di Kisah Para Rasul 2, Bapak Ibu. Turunnya sudah total tidak tersisa, Bapak Ibu ya. Roh Kudus sudah ada di dunia ini, di sekeliling kita. Lah bagaimana kalau orang itu dari belum percaya, mau menjadi percaya? Ya dia turun, tapi bukan dari atas. Karena dia sudah ada di dunia ini. Ya turun dalam arti masuk ke dalam bait roh orang itu. Itu maksudnya begitu, Bapak Ibu, ya. Namun ada istilah kepenuhan Roh Kudus atau dikuasai oleh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini merupakan pengalaman yang bisa terjadi di dalam doa ya, ibadah, pertobatan, atau pelayanan ya. Kepenuhan Roh Kudus ini akan saya bahas ya di kesempatan berikutnya Bapak Ibu ya. Ini. Jadi kesimpulan teologisnya adalah ini Bapak Ibu. Hari Pentakosta adalah peristiwa satu kali yang lengkap dan final sebagai awal turunnya Roh Kudus ke dunia dan gereja. Itu jawabannya. Roh Kudus tidak perlu turun lagi seperti pada hari Pentakosta, karena ia sudah tinggal di dalam orang percaya secara permanen. Namun manifestasi atau kepenuhan Roh Kudus bisa terjadi berulang-ulang di dalam kehidupan rohani orang percaya dan gereja, Bapak Ibu ya. Analoginya itu secara sederhana begini, Bapak Ibu. Bayangkan ya, Pentakosta itu seperti matahari terbit ya. Begitu terjadi, ia memerangi dunia. Nah, menerangi dunia. Tapi sinar dan panasnya bisa terus terasa dan memberikan dampak yang tentang posisi dan respon kita, tergantung dari posisi dan respon kita ya terhadap Roh Kudus ini ya. Demikian pula Roh Kudus telah turun dan sekarang tinggal bersama kita. Tetapi kita masih bisa mengalami hangatnya secara baru. Itu Bapak Ibu ya. Untuk yang percaya Roh Kudus sudah ada di dalam diri mereka ya. Untuk yang belum dan mau percaya, Roh Kudus akan diturunkan ke dalam diri mereka. Bukan berarti turun lagi dari atas atau dari sorga, tetapi roh tersebut memang sudah ada di dunia ini dan turun ke diri mereka, bukan berarti jauh dari atas sana, tetapi dalam realitasnya turun ke diri karena tingkat entitas mereka memang di atas tingkat entitas manusia. Itu sebenarnya menjadi pokok pengertian asalnya Bapak Ibu. Udah jelas ya? Nah ini pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Apakah kepenuhan Roh Kudus itu berarti dulunya Roh Kudus itu tidak penuh dan masuk lagi sampai penuh pada diri kita? Terus terang Bapak Ibu ya, memang banyak orang percaya yang tahu istilah penuhan roh, tapi tak ngerti artinya, tak tahu maksudnya Bapak Ibu ya.
Kepenuhan Roh Kudus bukan berarti sebelumnya Roh Kudus tidak penuh atau masuk sebagian. Bukan Bapak Ibu. Tetapi itu berarti kita yang belum menyerahkan diri secara penuh kepada pimpinannya. Itu maksudnya. Jadi kepenuhan itu bukan tentang seberapa banyak Roh Kudus yang kita miliki, tetapi tentang seberapa banyak batin kita dikuasai olehnya. Itu. Penjelasan teologisnya sebagai berikut ya. Roh Kudus itu tinggal di dalam setiap orang percaya secara penuh saat lahir baru. Ketika seseorang menerima Kristus dan lahir baru, Roh Kudus langsung tinggal di dalam dia. Efesus 1 ayat 13-14 ya. Di dalam dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nih. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Ini bukan setengah-setengah ya, tapi kehadiran penuh sebagai meterai keselamatan, Bapak Ibu. Kepenuhan Roh Kudus adalah soal pengaruh dan kendali, bukan jumlah. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini bicara tentang keadaan hati dan penyerahan diri. Kita bisa saja punya Roh Kudus ya, tetapi tidak memberi dia ruang untuk bekerja secara nyata karena dosa, karena kedagingan, atau ketidaktaatan ya Bapak Ibu ya. Analoginya begini Bapak Ibu. Kamu bisa punya seluruh aplikasi GPS di HP-mu, tetapi kamu nggak ikuti. Kalau kamu nggak ikuti petunjuknya, kamu tetap bisa tersesat. Demikian juga Roh Kudus sudah ada di dalam kita ya, tetapi kita belum tentu dipimpin olehnya, karena kita tidak membiarkan diri kita dipimpinnya. Itu. Kepenuhan Roh Kudus bisa terjadi berulang-ulang Bapak Ibu. Ya, di dalam Kejadian 4 kisah 4 ayat 31 kalau nggak salah ya, itu. Orang-orang percaya itu dipenuhi oleh Roh Kudus lagi, walau sebelumnya mereka sudah dipenuhi di kisah pasal 2 ya Bapak Ibu ya. Kisah 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdua, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini menunjukkan bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman yang bisa diperbarui. Semacam penyegaran rohani dan kekuatan baru untuk pelayanan, doa, dan kesaksian Bapak Ibu. Jadi apa bedanya kehadiran Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus itu? Kehadiran Roh Kudus terjadi sekali untuk selamanya saat lahir baru. Tuh. Kalau kepenuhan Roh Kudus bisa berulang-ulang, tergantung penyerahan diri Anda. Kehadiran Roh Kudus, jaminan keselamatan. Kepenuhan Roh Kudus, kuasa untuk hidup dan pelayanan, Bapak Ibu. Kehadiran Roh Kudus tidak bertambah atau berkurang, tapi kepenuhan Roh Kudus bisa bertambah atau berkurang, tergantung respon kita. Itu jawabannya ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk di dalam satu poin yang tadinya sudah saya persingkat ya. Saya persingkat pendek ya. Saya hanya akan membahas beberapa ayat saja ya dari 1 Korintus 14 ini ya. Karena kalau saya bahas detail seperti kemarin, itu waktunya terlalu panjang. Dan saya sendiri, waktu saya ulang dengar sendiri, saya cek, kok saya rasanya bosan gitu loh, apalagi Anda nanti kalau dengerin ya. Apakah isi firman Allah di 1 Korintus 14 ayat 2 itu menyatakan bahwa kalau kita berbahasa roh berarti kita berkata-kata kepada Allah?
Karena ada yang mengatakan 1 Korintus 14 ayat 2 ini adalah kata-kata sindiran Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, memang ada perdebatan ya di antara para penafsir apakah 1 Korintus 14 ayat 2 ini adalah pernyataan yang ritual, normatif, atau bahkan sindiran halus dari Paulus. Tetapi mari kita lihat dan tinjau dengan hati-hati ya. 1 Korintus 14 ayat 2, apakah sindiran atau pernyataan serius? Ini bunyinya. Siapakah yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah? Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ada 2 penafsiran utama, Bapak Ibu. Penafsiran pertama, pernyataan serius dan netral ini. Kalangan karismatik atau Pentakosta memahami ini sebagai pernyataan positif ya. Bahwa bahasa roh adalah komunikasi rohani langsung kepada Allah. Karena itu bersifat membangun secara pribadi. Ingat ya Bapak Ibu, membangun secara pribadi. Jadi kalau kita ini berbahasa roh tanpa ada yang menafsirkan, itu jelas membangun, tapi bukan membangun orang lain. Membangun diri secara pribadi. Sebab bagaimana orang lain mengerti apa yang saudara ucapkan kalau tidak ada yang menafsirkannya. Itu poinnya. Lihat 1 Korintus 14 ayat 4 ya. Siapa yang berkata-kata di dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Mana lebih penting? Membangun jemaat apa membangun dirinya sendiri? Kalau menurut saya dua-duanya penting. Tapi jangan lupa, kalau Anda membangun diri, pentingkanlah juga membangun orang lain. Jangan mementingkan diri saja gitu loh. Ini dianggap sebagai bentuk doa pribadi yang dalam ya. Kalau berkata-kata dalam bahasa roh dan membangun pribadi ini ya, dianggap sebagai bentuk doa pribadi yang dalam ya, meski tidak membangun jemaat jika tidak ditafsirkan gitu. Bisakah ini disimpulkan bahwa seseorang yang berbahasa roh adalah seorang yang egois? Karena kan ia membangun dirinya sendiri. Hanya dia sendiri yang paling tidak mengerti bahasanya. Orang lain tidak. Juga tidak membangun yang lain. Karena tidak ada ya yang menafsirkan bahasa itu gitu loh. Ini pendapat kedua. 1 Korintus 14 ayat 2 tadi adalah sindiran Paulus atau dikatakan ironi Paulus. Kalangan non-karismatik ya, terutama reform atau yang lebih luas, kalangan yang lebih berhati-hati terhadap fenomena bahasa roh, menafsirkan ini sebagai sindiran halus ya, atau teguran terselubung kepada orang-orang Korintus. Argumennya apa? Pertama, untuk berdoa dengan Allah, apakah perlu pakai bahasa aneh-aneh? Tanpa berbahasa pun Allah sudah tahu apa maksud kita. 1. Kedua, Paulus menyebutkan bahwa tidak ada yang mengerti seolah-olah sedang menunjukkan praktek ini tidak bermanfaat secara publik. Ketiga, Paulus menggunakan kata mengucapkan rahasia yang bisa dipahami sebagai tidak jelas atau membingungkan. Yang keempat, di ayat ketiga sampai kelima dan seterusnya, Paulus menekankan justru pentingnya bernubuat. Karena itu justru membangun jemaat, lebih membangun jemaat. Sedangkan bahasa roh tidak membangun orang lain. Jika tidak ada yang menafsirkannya. Ini berulang-ulang saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. 1 Korintus 14 ayat 9 malah bilang demikian. Demikian pula kamu, jika kamu dengan lidahmu tidak memberikan kata-kata yang dapat dimengerti,
bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Ini Paulus loh yang bilang, ada di Alkitab loh, bukan saya yang bilang ini. Kesimpulan dari tafsiran ini apa? Paulus tidak sedang memuji praktek bahasa roh, tapi menyoroti keterbatasannya untuk menyadarkan jemaat agar lebih memprioritaskan karunia yang membangun tubuh Kristus, antara lain nubuatan tadi. Nah, dari dua tafsiran ini, mana yang Bapak Ibu sendiri percaya? Kalau saya, ya, tanpa memandang saya ini aliran A atau aliran B, saya yakin ya, melihat dari ayat ini ya, ayat 2 Korintus 14 yang konteksnya dari awal sampai akhir ya. Saya percaya tafsiran yang terakhir ini yang harus saya pegang teguh Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan di Alkitab sendiri yang mengatakannya, yang mendasarinya Bapak Ibu ya. Apakah Rasul Paulus itu berkata-kata kosong? Atau firman di Alkitab ini dengan bebal ya, pura-pura tidak perlu kita lihat? Seluruh ayat 1 Korintus 14 menjelaskan dengan gamblang. Nah, jadi apa konteksnya? Tujuan utama Paulus di dalam pasal 14 adalah menata kekacauan di dalam ibadah di Korintus itu, ya. Bahasa roh telah digunakan secara sembarangan dan egois, sehingga menimbulkan kekacauan dan tidak membangun jemaat. Karena itu bisa dikatakan ya, ayat kedua dari 1 Korintus 14 adalah pengamatan yang jujur terhadap bahasa roh. Tapi Paulus tidak menganjurkan penggunaannya di dalam ibadah publik tanpa tafsiran. Kesimpulannya, apakah 1 Korintus 14 ayat 2 adalah sindiran? Tidak secara eksplisit sindiran, tetapi Paulus memang sedang membandingkan bahasa roh dengan nubuatan secara kritis, Bapak Ibu. Ayat 2, bukan pujian, melainkan penilaian objektif. Bahasa roh hanya dimengerti oleh Allah dan tidak bermanfaat untuk jemaat kecuali ada yang menafsirkannya. Pesan utama Rasul Paulus di seluruh pasal 1 Korintus 14, 1 Korintus 14 ini, keutamanya adalah membangun tubuh Kristus ya, bukan pengalaman rohani pribadi yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya singkat sedemikian rupa ya, sehingga tidak perlu bertele-tele untuk menjelaskannya ya. Nah, sekian Bapak Ibu. Shalom, sampai jumpa di lain pembahasan. Amin.